masih bersama kita di Rumah Semesta bersama Pak Dr. Wayan Mustika. Hmm. Jadi sekalian kita dengarkan sedikit terkait buku-buku beliau yang terbaru mungkin ya. Mahabharata. Ya. Jadi itu nanti akan di launching kapan Pak Dokter? Rencana sih tanggal 10 Mei. 10 Mei Ke ya. launchingnya di DNA Dharma Negara Alaya. Semoga diizinkan minjam tempat oleh Denpasar, ya, Wali Kota Denpasar. Intisari dari yang terbaru ini apa Pak Dokter bukunya? Tujuan utama Mahabharata itu dikupas agar bisa melihat adanya Mahabharata di dalam diri kita gitu, supaya kita bisa menemukan oh ini Pandawa dalam diri kita, oh ini Korawa, bagaimana caranya memenangkan Pandawa atau sisi baik dalam diri kita. Ternyata harus kita banyak didampingi oleh kesadaran rohani kita. Ya, watar dalam diri kita kan kesadaran rohani itu yang muncul sebagai bisikan hati nurani, kira-kira seperti itu. Ya. Kalau misalnya pesan bagi generasi muda Hindu, kira-kira apa Pak Dok? Ya, dengan membaca Mahabharata harapannya adalah kita bisa mengerti apa yang disampaikan melalui tutur-tutur pewayangan gitu. Sehingga nanti kita bisa melihat refleksi diri kita. Ternyata selama ini tetua kita mengadopsi kisah Mahabharata atau kisah Ramayana ke dalam tutur dan yang dipertontonkan melalui wayang, ternyata itu memang bisa dibawa kemana saja. Artinya begini, orang-orang Bali dulu kan sangat selektif, orang-orang kita, tetua kita sangat selektif. Hal-hal yang bersifat positif dan bermanfaat akan diadopsi, hal-hal yang tidak penting tidak akan dipakai. Nah, ketika kisah Mahabharata dan Ramayana dipakai dan dijadikan tontonan yang mengandung tuntunan, berarti kisah Mahabharata itu sesuatu yang bisa berlangsung di dalam diri setiap orang, baik orang Bali, orang Nusantara lainnya. Kan wayang bukan hanya ada di Bali kan, ada di Jawa, di Thailand juga ada wayang, di tempat-tempat lain juga ada wayang. Artinya kisah Mahabharata ini benar-benar melampaui semuanya gitu. Ya, kalau kisah Mahabharata hanya berlaku untuk orang lain, orang di India misalnya, tentu kita tidak akan mengadopsinya. Tetua kita tidak akan mengadopsi untuk dijadikan cara bertutur menyampaikan tuntunan melalui tontonan kepada generasi muda, dan sampai sekarang itu berlangsung dan masih bisa kita nikmati. Sekarang kisah itu hanya perlu kita kupas kulit-kulitnya, sehingga ketebalan kulitnya itu bisa membuat kita merasakan isinya atau hakikat yang disampaikan ke dalam tuntunan itu. Nah, itu harapannya. Ya, kira-kira ada yang ingin Pak Dokter sampaikan buat kami para penerus-penerus Sanatana Dharma ini apa Pak Dokter? Iya. Sanatana Dharma itu kita tahu artinya adalah kebenaran yang abadi. Sementara kita ini adalah manusia yang tidak abadi. Jadi kalau kita ingin ada di dalam jalur keabadian itu, maka sebaiknya kita yang tidak abadi ini pelan-pelan mengumpulkan benih-benih pengetahuan yang dibabarkan oleh Sanatana Dharma. Dengan demikian kita yang tidak abadi ini sedikit demi sedikit akan mengumpulkan keabadian, yaitu kesadaran yang semesta miliki yang abadi itu. Karena Sanatana Dharma itu tentu diambil dari alam semesta, pengetahuan-pengetahuannya, dan ketika kita adalah bagian dari alam semesta, tentu kita harus menyerap dari alam semesta raya sehingga ketidakabadian kita akan berkembang menjadi abadi dalam tanda petik ya, abadi dalam kesadaran semesta. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Dokter sudah sharing-sharing sama kita. Salam Rahayu. Ya, suksema Gutarai.